bulan suci Ramadan ini kita kembali mengingat bagaimana sebetulnya hakikat kita hidup di dunia. Apakah memang kita hanya bisa bermanfaat di dunia atau juga bermanfaat di dunia kelak? Pada Economic Challenges Spesial Ramadan kali ini, kita akan bersama-sama mencari tahu bagaimana kita bisa merebut sentra keuangan Islam dunia. Bersama saya Leonard Samusid, pemirsa, inilah Economic Challenges. Pada malam ini kami memperoleh kehormatan, telah hadir para narasumber yang akan bersama-sama mencari tahu bagaimana kita bisa merebut sentra keuangan Islam dunia. Yang pertama adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam, yang juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Sumantri Brojonegoro. Pak Bambang, selamat malam. Kemudian juga telah hadir Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendar. Pak Hendar, selamat malam. Dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Sofyan Jalil, yang juga nanti akan mencari tahu bersama-sama dengan kita bagaimana Komite Nasional Keuangan Syariah memainkan perannya. Pak Sofyan Jalil, selamat malam. Namun sebelum kita berbincang di studio, kita akan simak sama-sama sebetulnya seperti apa sentra keuangan Islam dunia berikut ini. Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar dunia, Indonesia belum dipercaya sebagai sentra keuangan Islam dunia. Pasalnya 85% dana kelolaan syariah global dikuasai hanya 8 negara, dan Indonesia tidak termasuk di antaranya. Negara tetangga, Malaysia, justru mengelola hampir sepertiga dana syariah global, atau setara 27 miliar dolar, dan menjadi negara terbesar kedua setelah Kerajaan Saudi. Dana kelolaan syariah global yang diperkirakan mencapai 77 miliar dolar pada 2019 kini menjadi incaran banyak negara, tak terkecuali negara non-Islam. Seperti Inggris, negara ini bahkan menyiapkan Satgas Keuangan Islam dan menjadikan keuangan Islam sebagai salah satu prioritas pengembangan perekonomian. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sanggupkah pemerintah memanfaatkan 200 juta penduduk muslim sebagai modal menjadi sentra keuangan Islam dunia? Pertanyaan mengenai apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai orang yang diberikan mandat untuk menggerakkan pemerintahan itu dalam merebut sentra keuangan Islam dunia, itulah yang sudah saya tanyakan pemirsa kepada Wakil Presiden Yusuf Kala, yang perbincangannya telah kami rekam beberapa waktu berikutnya. Inilah perbincangan saya bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala. Pak Wakil Presiden, terima kasih sudah menerima kami di sini, Pak JK. Kalau kita melihat perkembangan keuangan Islam dunia, Indonesia sebagai negara yang populasi penduduk muslim terbesar di dunia, tapi belum menjadi pusat keuangan Islam dunia. Pertanyaannya, apa yang sebetulnya pemerintah lihat, Pak, dengan kondisi ini? Sistem keuangan Islam bukan lagi masalah agama saja, tapi sudah jadi sistem yang banyak menjadi solusi dalam kondisi keadaan ekonomi sulit dan sebagainya. Karena itu tidak akan terjadi spekulasi, tidak akan terjadi suatu hal-hal yang seperti yang terjadi dalam ekonomi liberal seperti ini. Karena semua transaksi harus berdasarkan kenyataan, harus tidak ada pakai bunga dan tidak mengenal suatu inflasi tidak dikurangi seperti itu. Dan seperti diketahui, seperti sekarang di Singapura, London, dan tentu Kuala Lumpur, itu customer daripada keuangan Islam itu 50% non-Islam. Jadi bukanlah karena kita penduduk besar sehingga harus terjadi besar, tidak. Karena berarti yang masalahnya dia punya kelembagaan institusi kita. Walaupun kita lebih dulu daripada Malaysia sebenarnya bergerak ke situ apabila kita berbicara tentang bank muamalat yang pertama di sini. Tapi dari segi total Malaysia sudah 21% seluruh
sistem keuangannya sudah syariah, Iya. kita masih di bawah 5%. Jauh lah, benar itu jauh. Itu karena kita tidak cepat membuat regulasi, ataupun pada tahun-tahun 90-an khususnya waktu krisis itu kita sepertinya tidak ingin memajukan itu. Iya. Padahal ini sudah menjadi solusi untuk menjadi jalan tengah antara ekonomi kapitalis dan ekonomi yang sosialis. Ya, jalan tengah yang sekarang banyak pilih. Jadi kelembagaan, fasilitasi dan juga aturan-aturannya harus kita perbaiki. Yang paling perlu dibenahi dan ditingkatkan segera kalau pemerintah melihat apanya Pak JK, karena beberapa orang mengatakan sosialisasi masih relatif kurang mengenai sistem keuangan Islam ini. Kemudian juga sumber daya manusianya masih sangat kurang. Menurut pemerintah seperti apa Pak? Sebenarnya orang memilih sistem itu ingin efisien, ingin murah. Jadi itu hal. Nah, banyak perbankan syariah kita sebenarnya kadang-kadang belum efisien. Malah kadang-kadang di antara bank konvensional dan bank syariah secara umum bagi pengusaha kan cost-nya dihitung. Pasti. Ya kan? Iya. Cost-nya kadang-kadang masih lebih tinggi bank syariah dibanding bank umum. Walaupun memang tidak pakai bunga, tapi biaya administrasinya kadang-kadang masih lebih tinggi. Karena itulah maka di samping pemerintah mendorong itu, bank syariah sendiri harus mengefisiensikan dirinya dalam bentuk secara keseluruhan apa yang dibayarkan oleh nasabah, apapun namanya, itu harus lebih efisien dibanding dengan pengalian. Memang sistem bagi hasil tidak mudah. Dibutuhkan kejujuran kedua belah pihak, jujur banknya, jujur nasabahnya gitu. Komite Nasional Keuangan Syariah sudah dibentuk Pak JK. Kalau itu dikaitkan dengan desain besar Indonesia sebagai pusat keuangan Islam di dunia, itu seperti apa Pak? Apakah kemudian misalnya seperti negara tetangga Malaysia yang banyak mandatory obligation untuk melakukan atau menggunakan sistem keuangan syariah, atau memang seperti sekarang ini yang muncul dari bawah, kemudian pemerintah mengarahkan saja, lebih kemana sebetulnya Pak? Pertama, ini kemauan politik pemerintah ingin memperbesar sistem keuangan syariah atau ekonomi syariah secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kedua, ingin mensinkronkan, untuk itu disinkronkan antara pelaku dan regulatornya untuk membentuk target-target yang sama, dan juga apabila ada masalah-masalah kita selesaikan. Kedua, tentu kegiatan pemerintah juga bisa diarahkan ke bank syariah agar ada suatu keseimbangan dan juga menghindari spekulasi yang tinggi itu, ya, karena bank syariah kan mesti ada transaksinya, yang tidak bisa direpetitif seperti sekarang. Membeli yang tidak ada kan, yang tidak kelihatan seperti itu. Karena itu seperti itulah mendorong itu. Nah, dan juga mengarahkan sistem keuangan itu kepada lembaga-lembaga yang memang harus syariah, compliance-nya seperti itu. Kalau melihat pembiayaan, sistem keuangan syariah ini juga berpotensi untuk sumber pembiayaan khususnya untuk pembangunan Pak JK. Kalau melihat seperti itu, apakah memang pemerintah juga akan memperbesar porsi pembiayaan dari sistem keuangan Islam atau sistem keuangan syariah itu Pak? Iya, ada beberapa hal di samping sebagai sistem, juga sebagai sumber. Kita tahu semua sekarang ini juga salah satu sumber pembiayaan di dunia keuangan internasional di Timur Tengah. Ya, akibat petrodollar ataupun sumber-sumber yang besar itu. Dan negara-negara Timur Tengah sekarang mulai ekspansi keluar karena itulah maka mereka lebih nyaman biasanya dengan sistem syariah. Karena itulah maka dengan perbaikan sistem dan juga efisiensi sistem di syariah, kita harapkan baik secara nasional kemampuan kita, juga hubungannya dengan negara-negara yang berbasis syariah kayak di Timur Tengah, tentu lebih mudah lagi kita aturnya. Dengan adanya KNKS ini, Pak Wapres, apa yang kemudian akan berbeda dengan sebelum ada KNKS ini? Apakah kemudian nanti akan diformalkan, katakanlah pembiayaan pemerintah itu sebagian akan datang dari sistem keuangan syariah, atau seperti apa Pak? Pemerintah ingin membawa sistem syariah ini di samping
supaya lebih memenuhi hukum-hukum Islam, juga menjadi sistem nasional yang dapat dipergunakan oleh siapa saja. Karena itu bisa katakan di mana-mana sistem syariah itu 50% dipergunakan oleh non-muslim. Malah itu lebih besar. HSBC contohnya Bank Inggris, tapi lebih banyak transaksi di syariah contohnya juga. Kayak di Singapura juga macam-macam. Nah, keinginan pemerintah ingin mensinkronkan semua ini agar di samping sosialisasi, di samping juga memberikan dorongan, jaminan, hubungan keluarnya, dan ketertiban aturan, dan juga membawa pelaku-pelaku bank syariah ini lebih baik lah gitu. Pesan pemerintah untuk para pelaku dunia ekonomi Islam atau syariah ini apa, Pak? Ya, pertama, ekonomi syariah seperti katakan tadi, di samping compliance kepada syariah, juga menjadi sistem nasional, sistem bersifat umum yang dapat dipakai oleh siapa saja, kan? Nah, di sini dibutuhkan seperti kata tadi, persaingan. Bagaimanapun nanti akan bersaing bank-bank itu, termasuk antar bank syariah, juga antar bank syariah dengan bank konvensional. Nah, masyarakat apakah memilih, apalagi sekarang ini kita berusaha turunkan tingkat bunga di bank konvensional, maka tentu harus bersamaan di bank syariah bagi hasilnya, mudharabahnya itu harus lebih baik, sehingga lebih efisien, biaya administrasinya jangan ketinggian, contohnya seperti itu juga secara bersamaan. Kalau tidak bisa bersaing, maka tidak bisa menjadi pilihan gitu kan. Jadi itu kita harapkan bahwa pelaku atau bank syariah atau unit syariah juga harus menata diri untuk bersaing di pasar gitu kan. Baik, Pak Wakil Presiden Yusuf Kalla, terima kasih Pak untuk informasinya. Ayo, terima kasih. Ya, setelah kita mengikuti perbincangan dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla, kita akan mencari tahu selepas jeda berikut sebetulnya apa yang harus segera dilakukan oleh Indonesia untuk bisa menjadi sentra keuangan Islam dunia. Untuk itu tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali.